Sejumlah warga membakar sepeda motor milik terduga pelaku pencurian di desa Pecung Bedung, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sebelumnya pemilik motor ini terpergok saat mengambil celana dalam wanita di jemuran warga. Yang melakukan aksi itu diduga karena memiliki kelainan orientasi seksual. Warga yang melihat kejadian itu langsung mengejar pelaku. Ia sempat tertangkap namun berhasil melepaskan diri dan melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya di lokasi. Warga akhirnya melampiaskan kekesalannya dengan membakar sepeda motor yang ditinggalkan. Curian mencuri pakaian dalam dan si pencuri sempat menciumi pakaian dalam yang ada di jemuran dan akhirnya karena ketahuan warga akhirnya dikejar dan pencuri tidak sempat mengamankan motornya dan motornya akhirnya ditinggal di TKP dan akhirnya dibakar oleh warga karena Kasus ini telah dilaporkan warga ke kantor polisi setempat untuk penyelidikan lebih lanjut. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi melaporkan. Dua orang yang berlari ini langsung tidak kuat menahan harunya karena dua orang pemotor yang tewas di tempat adalah anggota keluarganya. Jasad kedua korban sangat mengenaskan akibat terseret di bawah bus. Bahkan jasad salah satu korban masih belum bisa dikeluarkan dari kolong bus. Peristiwa yang terjadi di Jalan Raya Akses Suramadu, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, tentu saja meninggalkan duka yang mendalam. Proses evakuasi satu jenazah ini pun berlangsung dramatis. Laki-laki tersebut sudah dalam kondisi rusak dan tersangkut mesin bus beserta dengan sepeda motornya. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, 5 kendaraan yang terlibat kecelakaan maut ini sama-sama berjalan dari arah selatan atau dari arah Surabaya. Bus pariwisata yang diketahui berpenumpang para keluarga santri yang baru mengantarkan anak-anak mereka ke pondok melaju di bagian paling belakang. Diduga karena mengalami microslip atau mengantuk sesaat, pengemudi bus tiba-tiba saja kehilangan kendali dan langsung menghantam mobil jenis minibus di depannya hingga ringsek dan terpental ke bahu jalan sisi kiri. Bus pun terus melaju dengan kencang yang kemudian menabrak pengendara motor yang berboncengan di depannya. Kedua korban motor ini terseret di bawah kolong bus hingga sekitar 50 meter. Tidak berhenti di sini saja, bus kembali menabrak 2 truk box bermuatan logistik milik salah satu minimarket retail yang menyebabkan kedua truk terguling dan melintang di badan jalan. Akibat kejadian ini, 2 pemotor yang terseret di bawah kolong bus langsung meninggal dunia di lokasi. Upaya identifikasi kedua korban pun masih dilakukan pihak kepolisian. Sementara korban luka-luka yang berhasil dievakuasi ke rumah sakit di awal kejadian ini masih dilakukan pendataan Satlantas Polres Bangkalan. 5 kendaraan, yaitu 1 bus, 2 truk, 1 mobil Avanza dan 1 kendaraan R2. Untuk sementara korban meninggal 2 orang. Untuk luka-luka masih kami data di rumah sakit. Untuk kejadiannya beruntun, kronologisnya jadi satu arah. Dari arah Surabaya menuju Madura, bus paling belakang. Akibat proses evakuasi yang berlangsung lama tersebut, arus lalu lintas dari arah Surabaya pun sempat terjadi kemacetan. Pihak kepolisian mengimbau agar para pengemudi lebih berhati-hati di sepanjang jalan akses Suramadu yang berupa jalur lurus dan panjang, serta seringkali melenakan para pengendara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Antrean ratusan truk terlihat di SPBU Rest Area Kilometer 57 akibat bahan bakar solar yang langka. Tidak sedikit pengemudi yang terpaksa memarkirkan kendaraannya sambil menunggu informasi ketersediaan bahan bakar kembali. Akibat banyaknya kebutuhan, para sopir harus mengantri hingga 2 jam atau lebih jika solar kembali tersedia. Kondisi ini memicu keterlambatan pengiriman barang ke berbagai daerah. Kecelakaan solar juga terjadi di sejumlah SPBU lainnya. KM 42 solar nggak ada. Solar nggak ada, kosong. Kosong, KM 19 juga begitu. Panjang jalur Cikampek ini? Arah ke Jakarta. Iya, tol Cikampek aja ya? Iya. Kosong? Kosong. Jam berapa itu? Malam? Malam lah pokoknya, datang-datang pagi. Para pengemudi berharap pihak terkait segera menambah pasokan solar di SPBU Rest Area agar antrean panjang dapat dikurangi dan aktivitas distribusi logistik tetap berjalan lancar. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.
Antrean truk trailer terjadi di sejumlah SPBU di kota Surabaya, Jawa Timur. Antrean panjang disebabkan karena adanya kelangkaan BBM subsidi jenis solar di Jawa Timur. Untuk mengatasi persoalan ini, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak memastikan distribusi kuota solar akan ditambah dari 2,4 juta kiloliter menjadi 2,7 kiloliter. Emil mengungkapkan kelangkaan disebabkan adanya kenaikan pembelian untuk solar di pertengahan tahun 2026, khususnya di jalur-jalur vital logistik dan sekitaran pelabuhan. Proses distribusi solar belum sebanding dengan peningkatan pembelian. Kendalanya adalah mengangkut dari depo ke pom ini. Kalau misalnya dia lebih cepat dibelinya dibandingkan biasanya, itu pasti butuh armada tambahan. Nah, sudah ada tambahan-tambahan armada yang dimobilisasi. Tapi kan terbatas, prioritasnya kemana? Ke tempat-tempat yang vital, seperti akses pelabuhan. Karena itu kan masalah logistik nih, supaya jangan sampai sembako terganggu. Nah, ini kira-kira rekan-rekan yang dilakukan untuk menstabilisasi pasokan suplai. Jika masih terjadi kelangkaan, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menambah armada untuk pendistribusian serta akan berkoordinasi lebih lanjut dengan BPH Migas dan Kementerian SDM untuk stabilisasi sebelum menambah kuota biosolar bersubsidi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pertama adalah harga BBM yang dilaksanakan oleh Pertamina Patraniaga. Kami telah melaksanakan penyesuaian untuk Pertamina Dex, Pertamax Turbo, Aftur, dan Dex Lite. Pesawat jenis Pilatus milik Associate Mission Aviation dilaporkan dibakar di landasan oleh kelompok kriminal bersenjata di distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Kamis pagi. Pesawat dengan nomor registrasi PK-RCY hilang kontak saat terbang dari Bandara Wamena, Papua Pegunungan tujuan lapangan terbang IPD, Kampung Balinggama, distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Berdasarkan informasi awal, pesawat diketahui mengangkut 7 penumpang serta pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat Nicholas F. Goslin yang diduga menjadi korban tewas dalam peristiwa tersebut. Sementara proses evakuasi dan olah tempat kejadian perkara belum dapat dilakukan karena terkendala medan yang sangat sulit dijangkau. Faktor cuaca, kabut tebal, serta kondisi geografis yang ekstrim berupa pegunungan menjadi kendala utama. Dari informasi yang diperoleh, salah satu pesawat yang melintas di atas Bandara Balingga telah melihat puing pesawat dalam kondisi terbakar, dan sementara aparat keamanan TNI Polri belum bisa menjangkau lokasi tersebut karena keterbatasan sarana transportasi, bahwa lokasi tersebut hanya bisa dijangkau menggunakan transportasi udara. Seperti diketahui bahwa lapangan terbang Balinggami ini berada di atas perbukitan atau gunung, sehingga menyulitkan aparat untuk menjangkau lokasi tersebut. Hingga kini, aparat TNI Polri belum dapat memastikan kondisi seluruh penumpang maupun melakukan pengejaran terhadap pelaku sebelum tiba di lokasi untuk melakukan pemeriksaan secara langsung. Dari Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan.